Tapi yang saya coba sampaikan pada momen ini, ada satu ayat yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu." Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tahu akan rancangan-rancangan kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu masa depan dan pengharapan. Saya ingin memberitahukan pada saudara bahwa Tuhan punya rancangan buat masa depan Anda, rancangan yang memberi pengharapan dan masa depan. Saya tidak mungkin bisa mengenakan sepatu saudara karena itu adalah kisah hidup saudara. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, di dalam perjalanan hidup Anda, your story, you must know that you are loved. Saudara mesti tahu kalau saudara itu dikasihi, engkau dicintai, engkau diterima Tuhan apa adanya. Mungkin saudara merasa lelah, capek, tak berdaya, seakan-akan tidak sanggup untuk berjalan selangkah demi selangkah, satu kali lagi hari, satu kali lagi ibadah, satu kali lagi bulan. Mungkin ini ada gelombang yang ketiga dari Omikron ini. Saudara merasa saya gak kuat. Tapi satu hal adalah saudara mesti tahu kalau you are loved. Engkau dikasihi, engkau diterima apa adanya oleh Yesus Kristus. Saudara, kita mesti tahu bahwa you are not the author of your story. Saudara ini bukanlah author. Author itu yang menciptakan atau yang mengarahkan di dalam kisah saudara. No. Kalau director itu yang mengarahkan, bukan, dia mengatur dan perjalanannya dan lain sebagainya. Tapi Anda dan saya ini, you are not the author of your story. Yang menata hidup saudara itu adalah Yesus. Saya ingat bagaimana teman saya ini, saya sampai gak habis pikir, kok bisa ya perjalanan hidupnya begitu cukup berat. Dan merasa kayak apalagi dari pandemi itu selama 2 tahun dia gak punya pekerjaan, hanya bertahan hidup dari tabungan yang ada. Ya syukur-syukur masih ada. Terus kemudian yang terjadi, yang paling terenyuh itu adalah sampai gak bisa makan, saudara, selama 2 hari. Terus gimana? Ya saya bilang, sudah makan kok. Tapi tidak ada yang tahu saya minum air begitu banyak, kata dia, sampai perut kenyang. Yang penting adik-adik, yang penting keluarga bisa makan dulu. Seperti tulang punggung begitu. Tapi satu hal yang saya coba katakan, tahu ya, kalau misal engkau dikasihi, ada Tuhan, ada pribadi Yesus yang menerima engkau apa adanya. Dan kalau engkau merasa dikasihi, engkau tidak akan pernah merasa lemah. Karena yang mengasihi engkau itu yang memberi engkau kekuatan, yang memberi engkau kemampuan, dan akan mendorong engkau untuk bisa sampai kepada destiny yang sudah Tuhan rencanakan dengan luar biasa. Di dalam perjalanan hidup saudara, ketahuilah, you are loved. Yang pertama. Yang kedua, God has big plan and purpose for you. Tuhan punya rancangan yang besar dan Tuhan punya tujuan bagi Anda. Ketika kita melihat kehidupannya Yusuf, kasihan ya, saya tidak akan mungkin bisa hidup seperti Yusuf hidup, diperlakukan seperti itu. Mungkin kadang-kadang saya mikir, itu kan sepatunya dia. Tapi ketika saya melihat dari jauh, satu hal yang saya temukan adalah Tuhan punya rancangan yang besar bagi dia. Tuhan punya tujuan bagi itu semua. Dan kalau kita berhenti melihat tentang keadaan di sekitar kita saja, sampai di situ saja pandangan kita, kan sayang. Padahal Tuhan punya yang greater, bigger, beyond dari apa yang pernah kita pikir atau kita bayangkan. Jadi maksudnya adalah selalu melihat Tuhan Yesus punya tujuan. Tuhan Yesus punya rancangan yang besar buat kita semua. Apalagi 2022 ini, rancangan Tuhan yang terbaik itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya mau berkata, Tuhan punya rancangan yang besar untuk pelayanan Anda. Tuhan punya rancangan yang besar untuk keluarga saudara. Tuhan punya rancangan yang besar untuk masa depan saudara. Yesus punya rancangan yang besar untuk hidup saudara. Lihatlah itu dan jadilah seperti yang sudah Tuhan rencanakan.
Dan yang ketiga di sini yang saya coba sampaikan, inspire others with God's story. Berikan inspirasi kepada yang lain dengan kisahnya Tuhan. Saudara tahu, my story, it is my story, kisah hidupku. Tetapi kita mesti understand that it is not just my story. Karena my story bisa dirubah menjadi his story. Sejarah, no, his, itu dia, story, kisahnya Tuhan. Dan ketika kisah kita yang kita jalani itu dimanunggali dengan Yesus Kristus, maka sekarang itu bukan lagi kisahnya kita, tetapi kisahnya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Nah ini, inspirasikan semua orang. Nah saudara pikir Musa itu, perjalanan hidupnya Musa itu adalah tentang kisahnya Musa? No, itu adalah kisahnya Tuhan. God's story in Moses' life. God's story in David life. Sehingga kita tidak lagi melihat apa sih yang bisa kita dapatkan, kelebihan, kekuatan daripada Daud. Bukan, tetapi apa peranan Yesus, apa peranan Tuhan dari kisahnya Daud. Batsheba, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Tuhan atas Batsheba? Ternyata dia dipakai Tuhan pada akhirnya untuk dapat melahirkan keturunannya, yaitu Sang Mesias Juru Selamat. Anda lihat di sini, mulai saat ini saya mau berkata, it is not just about your story anymore. Ini bukan lagi tentang kisah hidup saudara, tetapi ini adalah sebuah kisahnya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan Anda. Pada momen kali ini, ketika saudara menyadari, oh ya benar ya, bukan lagi kisah saya ini ceritanya, bukan, tapi kisahnya Tuhan. Nah, kalau kisahnya Tuhan yang nampak, yang terpancar, dan itulah yang bisa memberikan dampak kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Anda, sehingga saudara bisa menggarami, engkau bisa menerangi orang-orang yang gelap di sekitar Anda. Karena kita tahu bahwa saudara adalah duta Kristus yang menjadi representatif daripada Kristus Yesus bagi keluarga saudara. Ya, kita punya perjalanan hidup, kita punya jalan yang harus kita lewati, kita ada battle yang harus kita selesaikan. Tetapi kita mesti understand di sini bahwa semuanya ini bukanlah kisah kita, tapi semuanya ini adalah kisahnya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga, semua orang akan menyadari tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera, pengharapan, dan masa depan. Ya, jadi hari demi hari kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita dapat mengambil keputusan yang terbaik, untuk menjelaskan tentang keadaan yang saat ini sedang Anda alami, untuk memberitahukan strategi Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. So, this is not our story, but this is God's story. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya di dalam firman yang secara aplikatif kami tahu dan kami sangat menyadari dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan lagi kami yang berjalan dalam hidup ini meskipun kami punya perjalanan hidup, tetapi kami sadar ada Tuhan yang sedang menulis rancangan yang sempurna dalam kehidupan kami. Berkati semua yang mendengarkan ini, berkati semua yang menyaksikan ini. Percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang besar, Engkau punya tujuan yang dahsyat bagi mereka semua. Karena kami dicintai Tuhan, kami dapat menyadari tentang rancangan yang dahsyat, dan kami mau menginspirasikan hidup kami melalui God's story kepada orang-orang sekitar kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dicintai Yesus sama-sama katakan, amin. Bless you.